Oke gengs, apa kabar? Nggak kerasa ya, udah Senin lagi. Jadi kita akan ngomong saham sektor energi akan menggeliat lagi. Jangan lupa mau akhir bulan guys ya. Saham HR ini untuk 19 Oktober ya. Besok tuh pertengahan hari tapi serasa hari take profit sedunia. Jadi harus hati-hati ya besok ya guys ya. Kemungkinan mau ada koreksi, mau ada apa, harus hati-hati. Tapi saham energi gue lihat bakalan mau jalan ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, dari JKSE yang ada di sini, ntar dulu gue pastiin dulu datanya udah ada sesuai ya. Nah dari sini kalau dilihat dari JKSE cuy ya, naik terus ya, naik terus abis itu mudah-mudahan lancar ya. Perspektifnya sih 7.500 ya. Cuman kita lihat aja nanti ya. Lalu kalau kita lihat ya, kayak misalnya IDX ya, energi ya. Energi juga udah lumayan ya guys ya. Ini udah capek ya, capek turun ya, mudah-mudahan naik gitu ya. Itu energi, makanya gue berpikir bahwa dia akan naik ya. Ini energi ya guys ya, tuh ya, jadi kayaknya ini bakalan naik ya. Kita lihat aja ITMG dan yang lain-lain. Lalu setelah itu kalau kita lihat LQ45 ya, LQ45 ini dia ya, itu udah lumayan ya. Kemarin kan kita tunggu dia breakout dan ini breakout ya. Jadi besting adalah kalian pegang nih LQ45 kalau saat ini ya. Lalu setelah itu Kompas 100 juga sama ya guys ya, naik gitu ya. Lalu apa yang lagi jelek ya? Kalau menurut gua properti juga lagi bagus ya. Kalau dilihat dari chartnya, tinggal kalian cari yang leading ya. Infra juga lumayan ya guys ya. Lalu setelah itu ada Himbara nggak ada ya. Oh ya, teknologi ya. Nih kita tunggu ya di atas 9667 ya. Jadi gua nggak cuman ngelihat cacingnya doang. Trans kalau menurut gua lumayan nih ya, bakalan seru ya naik ke atas ya guys ya, dan yang lain-lain ya. Jadi kalian monggo lihat gitu ya, nanti Oman Tansir akan bilang. Nah sebelum gua capcus ke Oman Tansir gitu ya, jangan lupa guys, gua akan ada training yang akan jalan di bulan pertengahan November 2021, Sabtu Minggu 4 kali meetings and more gitu ya. Jadi gue janjiin bahwa nggak akan cuma 4 gitu ya, starting 19.30 ya, dan kalian akan dapat indikator ya. Kedua, cara setupnya seperti apa. Lalu ketiga, kalian akan dapat mengenai tape reading dan broker summary dan bandarmologi. Ketiga, tentunya kalian akan dapat nanti trading journal ya secara otomatis. Dan keempat, dapat lifetime mentoring sama gua. No cost added, additional cost lagi ya, nggak ada ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo, dan gua memang nggak pernah tuh yang pakai premium jualan indikator dan segala macam, no guys ya. Jadi kalau kalian mau jadi trader yang mandiri, investor yang mandiri, dan cuan yang konsisten, monggo ya ikutan ya. Mumpung masih kelas early bird, pendaftaran early bird ya, kalau nggak salah diskon hampir 40% ya, dari publish price ya. Pendaftaran early bird akan kita tutup sampai 8 November. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita serahkan ke Omun Tansir. Omun Tansir, silakan hajar bleh. Oke, thank you Om Yusa. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat-sehat semua ya, dijauhin dari wabah COVID tentunya ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bakal bahas main ya. Untuk mainnya sendiri, saat ini beli di 825 atau bisa beli ketika breakout di 850 ya. Untuk sekarang SL-nya di 795. Semoga lancar menuju 900 dan 955 ya. Itu untuk mainnya. Selanjutnya kita ke GGRM. Kita pindah dulu ke rokok-rokokan ya. Untuk rokok-rokokannya, untuk GGRM beli di 35200, SL 34.000. Semoga menuju
39.875 ya, sampai 40 ribunya untuk GGRM. Semoga dia bisa nutup gap di sini, dan ada lagi juga gap di 43.000 ya, 44.000 ya. Ada gap di sini. Semoga bisa nutup gap-gap tersebut. Itu untuk GGRM-nya. Selanjutnya ada HMSP. Untuk HMSP juga bentuknya hampir sama ya. Udah oke sih, trennya udah mulai kelihatan ya. Semoga ini jadi indikasi atau sinyal reversal untuk rokok-rokoknya. Jadi untuk sekarang, untuk HMSP-nya, beli di 1170, SL di 1125, menuju 1235, lalu sini ya, ke 1325 dan ke 1400 ya, itu untuk HMSP-nya. Selanjutnya ada NIKL. Oke, untuk NIKL atau plat timahnya. Untuk saat ini beli di 1165, SL di bawah 1100, semoga lancar menuju 1260 sampai 1400-nya. Itu untuk NIKL atau plat timah Nusantara. Selanjutnya ada SGRO. Nah, SGRO hari ini ketika dia break ya dari 2000 ini langsung kenceng ya, cus deh ya. Jadi untuk sekarang kalau buat swing jangan dulu ya. Karena ini yang pertama nggak terlalu liquid. Tapi kalau untuk dicopet besok bisa ya. Jadi silahkan diatur kalau misalnya besok masih hijau boleh dicopet. Oke. Selanjutnya ada IBFN ya, atau Intan Baru Prana Finance. Untuk IBFN ini belum ada merah-merahnya ya candlenya ya. Jadi kalau mau beli di 106, kalau sekarang bisa SL di 90 ya. Menuju area 131. Ini better dicopet aja ya guys ya, jangan di hold lama-lama karena takutnya ketika dia merah nanti kayak gini nih, ya, merah semua. Jadi diatur aja, kalaupun mau masuk, jangan banyak-banyak porsinya, oke? Selanjutnya ada BNBA. Bank-bank digital katanya manggung lagi ya? Iya. Oke lah ya. Jadi untuk BNBA-nya sendiri, sebenarnya ini sideway ya. Tapi sideway-nya lebar. Kemudian di sini juga sebenarnya ada tren ya. Ada tren lainnya nih di sini. Nah, jadi kalau untuk sekarang, kalau saya bakal beli di 1535, SL di 1325, tapi mungkin lepasnya nggak tinggi-tinggi ya. Di 1760 mungkin udah saya lepas. Ini bagusnya kalau misalnya dia bisa tutup di atas 1500, 1900, mungkin jalannya bakal panjang ya menuju 2185 ya untuk BNBA-nya. Oke, selanjutnya ada BBNI. Nah, BBNI katanya ada isu-isu mau akuisisi bank mana gitu ya. Ya biarin aja ya. Jadi kalau secara teknikal ini emang lagi rally banget ya. Lagi rally banget, emang nggak dikasih turun sepertinya. Jadi kalau buat sekarang bisa beli di 7.000 ya. Kalau buat sekarang SL-nya di 6625 atau di bawah 6.800. Semoga bisa lancar menuju 7475. Tapi hati-hati ya. Kalaupun dia koreksi, saya mungkin bakal tunggu pantulannya di area 6.500 kalau dia koreksi. Koreksi mantul di area-area sini 6.500 mungkin boleh dicicil lagi gitu. Jadi kita lihat candle di beberapa hari ke depan atau kita lihat chartnya di beberapa hari ke depan. Oke. Itu untuk BBNI-nya. Selanjutnya ada PNBN. Nah, untuk PNBN-nya gimana nih? Oke, untuk PNBN Bang Pan ya. Beli di 835, SL di bawah 805 menuju 880 sampai 950 ya, itu untuk PNBN-nya. Selanjutnya ada ERA. Untuk ERA hari ini lumayan ya. Udah break juga nih
ini kan ada trend line di sini, terus di sini juga ada resisten ya di 635 tapi udah bisa keluar ya. Untuk terdekatnya mungkin bisa menguji 685 sampai 720. Kalau misalnya lancar mungkin bisa nyampe 795 even higher ya untuk saat ini. Yang mau beli tunggu lagi di 650 645. SL di bawah 595 ya. Itu untuk eranya. Selanjutnya ada NFCX. Nah, untuk NFCX beli di 10150, SL di bawah 1600 atau bisa juga di bawah-bawah 9800 ya. Menuju area 10925 dan 11575 itu untuk NFCX-nya. Selanjutnya ada IMPC ya. Nah, IMPC ini juga ya. Ini ada seperti ini ya, apa nih? Kobra ya. Oke lah ya. Jadi kalau sekarang kalau mau dicicil boleh ya di 2320. Kalau buat saat ini SL di 2280. Kalau dia turun lagi mungkin bakal mantul di area-area 2240 atau di 2170. Semoga bisa keluar dari 2360 ya menuju 2480 dan ke 2580 ya. Itu untuk IMPC. Kalau kita lihat patternnya ya. 100, benar ya, di area-area 2580. Oke. Itu untuk IMPC. Selanjutnya ada auto. Untuk auto, saya sih bakal tunggu lagi ya. Kalau misalnya dia turun mungkin bakal tunggu di 1130. Cuman kalau misalnya dia naik mungkin bakal di fast trade-kan aja menuju 1200 ya. Jadi untuk saat ini bisa dipasang SL-nya di bawah 1100 atau kalau mau jaga trailing stop-nya juga bisa ya di bawah 1135 ya kalau dirasa mau mengamankan cuan. Jadi please dianalisa ulang, dibikin trading plan-nya sesuai risk dan reward masing-masing ya, gitu. Selanjutnya ada Breeze. Oke, Breeze untuk Breeze. Nah, untuk Breeze sendiri sebenarnya udah saya kotakin ya di sini ada area sideway. Jadi kalau saya bakal tunggu di atas 2300 ya. Jadi beli di 2310 nih kalau misalnya bisa ini ya. Boleh ya. Jadi untuk saat ini kalau bisa tembus 2310 mungkin bisa nyampe ke 2780. Kalau bisa tembus lagi nih dari 2900-nya mungkin bisa nyampe ke 3300. Itu untuk beris yang udah punya gimana gitu kan. Untuk yang udah punya selama dia nggak turun di bawah 2000 ya. Ini masih oke sebenarnya. Cuman itu lagi ya. Dipersiapkan aja ya, ditanya dulu ke diri sendiri kalau misalnya dia dibawa sideway dulu siap atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak siap, tunggu aja ketika body candle-nya tutup di atas 2310 dan itu pun sebenarnya enggak ini ya. Enggak pasti bakal langsung ke 2740 ya karena bisa aja yang namanya false break. Jadi naik ke 2350, turun lagi ke 2210, naik lagi dan segala macam gitu. Jadi seperti itu untuk berisnya. Selanjutnya ada mark. Nah, untuk mark untuk mark hati-hati ya di area-area 1100 semoga nggak ada guyur-guyuran lagi ya. Jadi kalau untuk swing tunggu di 1060, SL di bawah 995, semoga bisa tembus 1100 menuju 1170-nya, itu untuk mark. Selanjutnya ada BBTN. Untuk BBTN lancar jaya, semoga bisa kuat terus ya, naik ya. Kalau buat saat ini, beli di 1805,
SL bisa dipasang di bawah 16.80 menuju area 19.30. Semoga dia bisa balik ke 2200-nya lagi ya. Itu untuk BBTN. Selanjutnya ada BDMN. Oke, kita bahas banking dulu ya. Oke, untuk BDMN beli di 2910 menuju 3040 dan 3380 untuk saat ini SL-nya dipasang di bawah 2740. Selanjutnya ada Astra atau Asia. Nah, ini lagi sideway ya. Jadi yang mau memanfaatkan momennya biar nggak ketinggalan lagi, mungkin bisa dicicil ketika dia sideway ini ya, gitu. Jadi untuk sekarang, untuk Asinya boleh dicicil, apalagi dia bisa tembus di atas 6.450, semoga lancar menuju 6850 dan ke 7.000 ya. Untuk SL-nya saat ini bisa dipasang di bawah 6.100, oke? Itu untuk Astranya. Selanjutnya ada BTPS. Untuk BTPS, kalau dia mantul seru ya. Jadi kalau saat ini beli di 3910, SL di 3740 menuju 4100 dan 4350-nya itu untuk BTPS. Semoga dia bisa mantul ya. Mantul ke atas maksudnya, bukan mantul dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya ada APIK. Untuk APIK-nya, kalau yang kayak gini sih saya better di fast trade-kan dulu ya, karena itu pun mungkin porsinya nggak begitu banyak ya guys ya. Di saham-saham kayak gini, karena apa? Kita lihat aja volumenya mungkin ini nggak terlalu liquid ya. Jadi kalau untuk swing bisa beli di 925, batasin aja SL-nya di bawah 900 atau di bawah 885. Menuju 950 dan ke 1030. Itu untuk APIK-nya. Selanjutnya ada BBRI ya. BBRI. Untuk BBRI sendiri hari ini open gap lagi nih. Di sini ya ada gap lagi kecil. Semoga nggak kenapa-napa ya gitu. Semoga dia kenaikannya belum capek ya. Jadi untuk saat ini kalau saya sih mungkin tunggu koreksi ya. Tunggu koreksi kecil ya di 4380. Bisa SL di bawah 4.200 atau juga bisa di bawah 4320 ya. Cuman hati-hati kalau misalnya masangnya terlalu dekat, bisa aja dijemput SL-nya terus mantul lagi. Jadi barangnya hilang terus dia naik lagi gitu. Atau bisa juga solusinya SL-nya dipasang bertahap ya, atau setengah-setengah dulu boleh. Nah, untuk BBRI sendiri semoga lancar nyampe ke 4.600. Kalau bisa keluar dari 4.300 panjang ya, semoga bisa nyampe ke 5.500-nya. Jadi overall follow aja trennya untuk BBRI karena sayang kalau buru-buru ya. Apalagi yang udah punya dari bawah, oke? Habis BBRI kita ke BBCA. Nah, BBCA turun ya, udah koreksi. Kalau mantul sih cakep ya, kalau mantul ya. Jadi kalau mantul di atas 7675 boleh dicicil ya. Mungkin bisa lepas di 8.200 ya. Kalaupun mau turun lagi, tungguin aja di sini ya, di 7325, oke? Itu untuk BBCA-nya. Gitu. Selanjutnya setelah BBCA ada BSDE. Untuk BSDE beli di 1155, SL bisa dipasang di bawah 1100 ya. Menuju 1220 dan ke 1275-nya. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada Dimas. Oke, Dimas pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi lumayan ya. Emang karakternya naiknya nggak banyak-banyak banget ya. Di sini juga cuma 2%, 4% ya. Jadi
please dipertimbangkan kalau misalnya mau masuk ke saham-saham ini ya. Untuk sekarang bisa beli di 218, SL-nya di bawah 210 menuju 230 dan ke 248. Itu untuk Dimasnya. Selanjutnya ada hoki. Oke. Untuk hokinya beli di 204 ya. SL di 195 menuju 220 dan ke 230 ya. Itu untuk hoki. Selanjutnya ada Aisyah. Nah, ini Aisyah cakep ya. Kalau misalnya dia bisa break ke atas ya. Jadi untuk saat ini, untuk Aisyah-nya, bisa SL di bawah 230, beli di 248 atau dicicil dari sekarang boleh, menuju 260 dan 278 ya. Itu untuk Aisyah-nya. Selanjutnya ada Cleo. Untuk Cleo-nya beli di 482, SL di 468 menuju 492 dan ke 500-nya ya untuk Cleo. Selanjutnya ada INKP. Kertas-kertasan oke ya hari ini ya. Salah satunya yang bagus tadi saya lihat itu ada Tekim ya yang naiknya lumayan. Cuman kita bahas dulu INKP-nya. Untuk INKP beli di 9.100, SL di 8775 menuju 9975 ya 10.000 ya. Dan ke 10950 ya guys ya. Itu untuk INKP. Setelah INKP kita bahas Tekim. Nah, Tekim oke ya, lumayan naiknya yang lumayan ya dibandingkan INKP-nya. Jadi untuk Tekim bisa beli di 8750. Untuk saat ini SL-nya di bawah 8175 menuju 9975 dan ke sini ya 11275 ya. Itu untuk Tekimnya. Selanjutnya ada UNTR atau United Tractor ya. Untuk UNTR saya bakal beli di atas 26725. Ya, 26675 ya. SL di bawah 25200. Semoga bisa keluar dari 27.000-nya ya. Itu yang pertama, menuju ke 29.800 ya guys ya. Atau ke 30.000 kalau mau digenepin ya. Itu untuk UNTR-nya. Semoga lancar ya. Lanjut, ada Trim. Oke, untuk Trim, kalau saya beli di 348, untuk saat ini bisa SL di bawah 312 atau di bawah 330, menuju ke 392 ya. Itu untuk Trim. Hati-hati ya di daerah-daerah sini, ketika nyentuh-nyentuh 400, uyur ya. Atau alias kena guyur ya. Gitu. Jadi diperhatiin aja. Biasanya Trim megahnya sendiri nih yang suka ngeguyur kayak kejadian di sini ya. Silahkan dicari kode brokernya guys ya. Tukang guyurnya siapa gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada PJAA ya. Untuk PJAA beli di 610, SL di 590 menuju 645 ya. Lanjut ada ITMG. Ini semoga bakal mantul ya. Semoga mantul di atas 26275. Saya bakal beli SL di bawah 25300 menuju 27425 event ke 30.000-nya ya guys ya untuk ITMG. Semoga dia lancar mengikuti harga komoditinya ya.
Untuk PTBA selanjutnya ada PTBA. Sama ya untuk PTBA. Kalau mau cicil dari sekarang boleh ya. Cuman kalau saya bakal tunggu di atas 2.900. SL di bawah 2780. Menuju 2980. Dan ke 3160. Itu untuk PTBA-nya. Selanjutnya ada ADRO. ADRO juga sama ya, hari ini lumayan ya, ada pantulan ya. Jadi kalau untuk sekarang bakal beli di atas 1900. Semoga dia bisa keluar dari 1980-nya menuju ke 2100 ya untuk ADRO-nya. Untuk sekarang SL-nya bisa dipasang di bawah 1820. Kalau misalnya jebol lagi mungkin baru ada pantulan di 1735 ya. Lanjut, ada MTDL atau Metro Data Elektronik. MTDL lumayan seksi ya hari ini. Karena udah mantul, ini juga udah break ya dari 3.300-nya. Jadi untuk saat ini, kalau misalnya teman-teman masih mau, bisa beli di 3320. SL di bawah 3150 menuju 3.600 dulu, baru ke 3.800 ya. Itu untuk MTDL. Selanjutnya ada S Hardware ya, atau ACES. S Hardware-nya juga lumayan ya. Untuk saat ini beli di 1460, SL di bawah 1400. Semoga lancar menuju 1535 dan ke 1595-nya. Itu untuk S Hardware. Dan yang terakhir ada MDKA ya. MDKA juga udah cur gitu ya. Udah break lagi ya, udah keluar lagi nih dari 3250-nya hari ini. Jadi untuk saat ini bisa beli di 3290 ya. Atau kalau misalnya turun, please tungguin di 3200 ya guys ya. Untuk sekarang SL-nya yang udah punya dari atas, yang udah punya dari bawah mau jaga trailing stop, bisa dipasang di bawah 3230, atau misalnya yang swingnya agak lumayan lama ya, bisa dipasang di bawah 2970. Oke? Semoga lancar menuju 3.600 dan panjang ya, sepertinya bakal nyampe ke 4.000-an ya guys ya untuk MDKA-nya. Apakah bakal nyampe? Semoga ya. Overall kita ikutin aja trennya, oke? Oke, sekian that's all ya, analisa-analisanya udah habis nih, udah kelar ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya bakal dilanjutkan dilanjutkan oleh Om Yusa ya. Oke, silahkan Om Yusa. Thank you, good night, and bye-bye semuanya. Oke, jadi udah jelas ya dari Om Tansir. Nah, Om Tansir, Om Swing Trader adalah mantan kelas yang pernah yang pernah ikut kelas gua. Jadi analisanya udah lumayan firm ya guys ya, dan mereka belajar deket kok ya, nggak yang dari lama apa segala macam tuh. Kalau nggak salah ya memang mereka udah mengarungi dunia trading udah lumayan ya, dan kayaknya setelah itu ketemu gua lumayan ada impactnya. Oke guys, jadi again sebelum gue bahas request-requestnya kalian ya, jadi kita akan ada kelas ya, kalau kalian mau ikutan price action tape reading 2.0 yang akan start di bulan November 21 ya, tadi udah gue jelasin. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke area Instagram ya. Instagram pertama, Doit masih sideways ya Om. Doit, iya masih sideways ya, sabar aja ya guys. Kalau di atas, tunggu di atas 344 350 mungkin jalan. Lalu friend dong Om, friend ya masih turun ya cuy ya. Kalau gua sih udah tembus kayak begini, hati-hati ya, mungkin dia baru mantul di 83.
Lalu setelah itu Aisyah Om, Aisyahnya kalau nggak salah tadi udah dibahas ya sama Om Muntansir. Ya, Aisyah ini ya ada Aisyah nih di sini ya. Ya udah dibahas, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu BBKB, BBNA juga udah ya dibahas tadi, BBKB, BBNA, BBNA, PNBI, BNBA, BBKB-nya belum ya. BBKB ya cuy ya, baru mau jalan ya, sabar aja. Kalau di atas 474 mungkin bisa ke 530, SL 418 ya, jangan keburu-buru guys, dicicil oke. TPIA AMRT masih turun ya, TPIA ya, kita lihat aja kalau dia tembus 7525 barulah seru ya, jadi belum. BBYB MTDL, MTDL-nya udah ya, BBYB-nya ya, kalau tembus 1540, SL di bawah 1340 bisa menuju 1830. Lalu setelah itu Harum BDMN juga udah. Oke, lanjut kita ke Stockbit. Stockbit, tolong bahas, banyak bener ya. Chassis, Energi, PNNM, BAN, ABMM nggak begitu liquid ya guys, hati-hati ya. SL di bawah 1460, beli di area 1535, mudah-mudahan nyampe 1700. Lalu setelah itu chassis kalau menurut saya ya hati-hati ya, lagi turun ya. SL di bawah 89 ya, kalau kena SL ya udah. Kalau kalian punya di atas, hati-hati ya, apalagi kalau dia nggak turun, nggak naik lagi ya, nggak pernah naik, turun-turun terus ya. Lalu setelah itu ada Energi kalau menurut saya guys ya, ya bentuknya sih kayak begini ya, lucu kalau di atas 127 ya. PANR, Panorama ya, wah ini seru nih. Kalau ini SL di bawah 280 dan 230 ya, mudah-mudahan nyampe 400 ya. BRIS, BBKP, BP ya. BP copet aja ya lah ya. Ya, buat warannya juga boleh dicopet, ininya juga boleh dicopet, baru tembus dari 54 ya. Gue sih nggak begitu suka ya. BBKP di sini udah ada ya, BBKP, BRIS-nya udah, BBKP oh tadi udah dibahas ya. Lalu Empow WH ya, Empow juga sama, SL di bawah 109 ya, kalau dia tembus. Kalau gua akan terlihat lucu kalau dia di atas 139 ya. Lalu WH kalau menurut gua seksi kalau di atas 238, SL di bawah 220 menuju 266 dan 300 ya. Oke, YouTube minta tolong SMMT. Kalau saya akan seksi di atas 206 ya, menuju 245, SL di bawah 193. Makasih Om analisanya. BABP Bang, ada tanda-tanda naik nggak? BABP nggak ada tanda-tanda naik ya. Kalau tembus 318 mungkin oke ya. Lalu thanks a lot sharingnya, thanks Pak. Lihat koreksi November bener nggak ya? Ya mungkin gitu ya. Tapi banyak banget nih yang so tahu ya. Misalnya nih ya apa namanya? Nih Senin juga IHSG mulai koreksi. Ya elah, koreksi dari mana? Coba buktinya jalan ya udahlah. Tanda-tanda seperti di atas ada doji, shooting star, katanya dark cloud, apalah segala, belum tentu koreksi cuy. Tunggu sampai the next day. Kalau ternyata dia naik ya udah biarin aja, ya kan? Tapi ya tetap aja waspada ya cuy ya. Terus abis itu mana lagi? Ada lagi nggak tadi? Kepencet tadi gue. Apalagi? Udah ya. Kalau nggak salah Bumi Om, Bumi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Bumi kalau menurut gua lucu kalau dia tembus 94 ya. Ya, menuju 120-nya. Ya. Kalau kalian mau ngambil ya monggo, SL taruh di bawah 79 ya. Oke. So, itu aja guys dari gua, semoga bisa berguna ya. Jangan lupa workshop akan jalan di pertengahan bulan November. Kalau kalian mau ikutan, monggo ya. So, tomorrow selamat hari raya ya buat teman-teman yang merayakan gitu ya. Dan juga liburnya baru Rabu ya. Dan hati-hati ya, besok mungkin akan ada take profit sedikit ya. Tapi tetap kita pantau aja ya. Oke, so itu aja dari gua. Semoga cuan besok. See you guys. Have a good day. Bye.